Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Rekayasa penawaran merupakan di mana seseorang menjual barang dengan mengambil keuntungan di atas keuntungan harga normal barang tersebut dengan cara mengurangi suplai agar harga barang tersebut naik, di mana dalam Islam hal tersebut dilarang. Adapun jenis-jenis rekayasa penawaran, yaitu 1. Rekayasa penawaran ihtikar. Ihtikar merupakan tindakan di mana seseorang membeli barang dengan jumlah yang banyak, lalu disimpan atau ditimbun, yang dimana akan dikeluarkan ketika harga barang tersebut naik, yang dimana tindakan tersebut zalim dan aniaya terhadap sesama. Nah, itu tadi definisi dari ihtikar yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya yang akan memberikan contoh kepada teman-teman semua dari apa sih contohnya dari ihtikar itu sendiri. Nah, banyak sekali contoh yang bisa kita dapati di kehidupan kita sehari-hari. Namun, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh yang sangat fenomenal yang kita ketahui bersama, bahwa kemarin minyak mengalami kelangkaan sehingga harganya naik drastis. Hal ini disebabkan salah satu faktornya karena perangnya Ukraina dan Rusia. Namun faktor utamanya bukan di sana. Di mana? Jadi faktor utamanya ada pada oknum-oknum atau para mafia-mafia minyak yang menyembunyikan minyak sehingga minyak mengalami kelangkaan. Nah, ini kembali lagi kepada definisi penawaran. Semakin sedikit suatu barang yang berada di peredaran, maka harganya pasti akan melonjak naik, pasti harganya akan meningkat drastis. Maka dari itu mafia-mafia yang tidak bertanggung jawab ini mengambil kesempatan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan cara menjual minyak dengan cara eceran. Walaupun dia punya stok yang banyak, tapi karena dia tahu bahwa minyak mengalami kenaikan, maka dia menjualnya sedikit demi sedikit. Yang ini dapat merugikan masyarakat luas. Minggu pertama dia jual 1 atau 2 minyak, yang kemudian dia mengatakan minyak sekarang lagi langka jadi harganya naik. Minggu kedua pun begitu, dia meningkatkan lagi harganya. Minggu seterusnya pun begitu dan seterusnya. Sehingga banyak sekali masyarakat yang dirugikan. Walaupun memang kita ketahui bahwa si penjual bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, namun si pembeli atau konsumen ini mengalami kerugian yang sebesar-besarnya. Di dalam Islam, untuk mendapatkan transaksi yang baik dan benar sesuai syariat, maka kita harus sama-sama diuntungkan, bukan hanya sebelah pihak saja. Maka dari itu Islam melarang transaksi seperti ini. Sekian, terima kasih. Nah, teman-teman, selain rekayasa ihtikar, ada pula rekayasa talaqi rukban. Jadi, sistem jual beli talaqi rukban adalah cara jual beli dengan cara mencegat para pedagang yang hendak menjualkan barang dagangannya di pasar dan tidak mengetahui informasi tentang harga yang berlaku di pasar tersebut. Kemudian, talaqi rukban juga biasa disebut sebagai talaqi asiyah atau pengistilahan dalam ilmu fikih atau ilmu muamalah yang menggambarkan pemberian komoditi atau barang dengan cara mencegat para orang desa atau kafilah yang hendak membawa barang dagangannya berupa hasil pertanian. Contohnya seperti beras, jagung, dan juga gula. Nah, kemudian mereka ini mencegat agar bisa membeli barang di bawah harga yang biasa berlaku di pasar. Praktik talaqi rukban ini memberikan kerugian yang besar kepada orang desa yang belum mengetahui atau buta mengenai harga yang berlaku di pasar tersebut. Nah, itu tadi definisi dari talaqi rukban. Nah, selanjutnya contohnya juga ini banyak sekali di kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya ya ini ketika ada seorang petani yang menjualkan hasil panennya kepada para pedagang, yang kemudian para pedagang ini ingin membawanya ke pasar dan dijual di pasar. Namun karena ada beberapa oknum lagi, ada beberapa mafia-mafia lagi yang memberhentikan para pedagang tersebut di tengah jalan sebelum sampai ke pasar, dan kemudian mengatakan bahwa daripada kau capek-capek bawa ini barangmu ke pasar dan menghabiskan bensin, tenaga, dan di pasar juga harganya sudah turun, lebih baik kau jualkan sama saya borong semuanya. Nah, karena ucapan manis dan manipulasi dari mafia-mafia ini, maka pedagang ini langsung menjualkan semua dagangannya kepada si mafia tersebut, yang kemudian dapat mengakibatkan
kelangkaan di pasar karena kebutuhan yang seharusnya dibawakan oleh pedagang tersebut ke pasar namun tidak tersampaikan karena ada mafia yang memberhentikannya di tengah jalan dan memborong semua, maka di pasar akan mengalami kekurangan dari pangan tersebut. Dan kembali lagi ke definisi penawaran, bahwa ketika barang tersebut sedikit di peredaran, maka pasti harganya akan meningkat drastis. Nah, ini ketika harganya bisa meningkat drastis, maka ini juga bisa menyebabkan yang namanya inflasi. Tentu teman-teman sudah tahu apa itu inflasi. Dan ketika harga barang semuanya sudah naik, maka si mafia-mafia ini keluar dengan dagangan yang tadi dia beli dengan harga murah, keluar dengan harga dia jualkan dengan harga yang sangat mahal. Nah, maka dari itu Islam melarang transaksi seperti ini karena dapat merugikan banyak orang seperti itu. Sekian, terima kasih.